Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Ihsan Irfandi, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu, Memanusiakan Manusia, karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Saya meresensi ini guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen kita tercinta, yakni Bapak Nasiruddin MPD MSI. Oke, jangan membuang waktu, let's check the video. Buku Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu, Memanusiakan Manusia, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya. Buku ini memiliki tebal sebanyak 343 halaman dan mempunyai 10 bab. Cetakan pertama yakni pada bulan Februari tahun 2006, dan buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-9 yang dicetak pada bulan Juni 2019. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul penulis, yakni Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Nama lengkap beliau ialah Ahmad Tafsir, lahir di Bengkulu pada tanggal 19 April tahun 1942. Pendidikannya diawali di sekolah rakyat atau sekarang dinamai dengan SD Sekolah Dasar di Bengkulu. Lalu beliau melanjutkan sekolah pendidikan guru agama atau PGA di Yogyakarta selama 6 tahun. Selanjutnya, ia menyambung pendidikannya di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta dan menyelesaikan jurusan pendidikan umum pada tahun 1969. Lalu pada tahun 1975 sampai 1976, selama 9 bulan, ia mengambil kursus filsafat di IAIN Yogyakarta. Lalu pada tahun 1982, ia mengambil program magister di IAIN Jakarta, dan tahun 1987, ia sudah menyelesaikan gelar doktornya di IAIN Jakarta juga. Sejak tahun 1970, Tafsir mengajarkan di Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung sampai sekarang. Tahun 1993, guru besar ilmu pendidikan ini mempelopori adanya berdiri Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam atau disingkat ASPI sejak Januari 1997. Ia diangkat menjadi guru besar pada Fakultas Tarbiyah di IAIN Bandung atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik teman-teman, mari langsung saja kita masuk kepada isi dari resensi ini, yakni filsafat yang dikenal sebagai Mother of Science telah dijadikan sebuah sumber yang berperan untuk meliputi semua ilmu. Dengan filsafat, maka semua ilmu akan memiliki akar yang bermuara pada satu titik, yakni titik di mana manusia dapat menemukan asal-muasal ilmu pengetahuan. Beberapa hal penting yang mengharuskan kita untuk mengetahui dasar sebuah bidang ilmu adalah asal-usul ilmu tersebut yang dapat memberikan dan menjelaskan kepada kita tentang nilai-nilai filosofis yang penuh dengan makna, mengajak kita berpikir lebih logis dan sistematis. Sebagaimana filsuf muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, ataupun Imam Al-Ghazali, meskipun mengambil ide-ide filsafat dari filsuf Yunani, namun tetap berpegang pada Al-Quran sebagai kalam ilahi, sumber yang primer. Formula yang digunakan Ahmad Tafsir tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengkaji ilmu agama Islam terdahulu dan hingga kini, yaitu dengan merujuk Al-Quran sebagai sumber ilmu dari seluruh ilmu yang ada. Ia menerangkan tentang filsafat dan ilmu terlebih dahulu. Menurutnya, ilmu dan pengetahuan adalah pengetahuan yang rasional yang didukung bukti empiris. Sedangkan filsafat adalah sebuah proses untuk mengetahui hal-hal yang abstrak dan tidak dibutuhkan secara empiris. Di samping itu, ia juga mengklarifikasi tentang 3 macam pengetahuan. Yang pertama ada namanya pengetahuan sains,
yang kedua pengetahuan filsafat, dan yang ketiga adalah pengetahuan mistik. Selanjutnya Ahmad Tafsir membahas tentang hikayat manusia di hadapan Tuhan. Sebagaimana pencipta dan posisi manusia, menurut Al-Quran, Tuhan mengabadikan kalam dan pesan-pesannya tentang penciptaan dan alam semesta seisinya dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Socrates, yakni filsuf Yunani, manusia adalah sosok yang menyimpan berbagai macam jawaban dari persoalan yang dipertanyakan. Baginya, manusia membutuhkan manusia lain untuk menemukan ide yang bermanfaat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya tentang hakikat pendidikan. Tafsir memegang ucapan Yunani kuno bahwa pendidikan adalah pertolongan kepada manusia agar ia menjadi manusia. Mengapa manusia membutuhkan pertolongan? Karena manusia harus berhasil menjadi manusia sejati dengan segala atribut kemanusiaannya. Orang-orang Yunani memiliki 3 syarat agar seorang dapat dilayak disebut sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama adalah memiliki kemampuan mengendalikan diri. Yang kedua adalah cinta tanah air, dan yang ketiga ialah pengetahuan. Setelah membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan, selanjutnya Ahmad Tafsir merumuskan nilai-nilai yang layak dijadikan dasar untuk memperkuat fondasi pendidikan. Nilai merupakan suatu hal yang sangat penting dan utama dalam bidang pendidikan. Menurut Tafsir, salah satu nilai yang menjadi dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pengembangannya menjadi nilai-nilai yang dimanifestasikan menjadi ajaran aktual di semua aspek, salah satunya adalah pendidikan. Lalu, apa tujuan pendidikan itu? Setiap perjalanan memiliki tujuan, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan, yang menjadi bentuk tanggung jawab untuk melahirkan generasi-generasi kuat dalam imtek maupun imtak. Namun, apakah tujuan pendidikan juga dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman? Atau tetap bertahan dari zaman dahulu? Sebuah tujuan tidak dapat dirumuskan hanya sesuai kehendak hati, penguasa, pemilik modal, kebijakan, dan seterusnya. Tujuan pendidikan sama halnya dengan cita-cita yang dibangun untuk dicapai secara bersama-sama. Tujuan pendidikan bukan hanya tentang program, kurikulum, dan lulusan ideal. Tujuan pendidikan haruslah menjadi sebuah hal yang sangat agung, karena berkenaan dengan ciri khas pendidikan tersebut. Misalnya saja tujuan pendidikan di negeri Eropa tentu berbeda dengan yang ada di Amerika, Afrika, Australia, maupun Asia. Begitu pula tujuan pendidikan di dunia Islam tentu berbeda dengan tujuan pendidikan dengan agama lain. Selanjutnya, Ahmad Tafsir membangun relasi antara kurikulum, tujuan pendidikan, dan manusia yang baik. Maksudnya adalah manusia yang baik adalah produk dari kurikulum yang dikembangkan, sehingga tujuan pendidikan itu untuk melahirkan manusia-manusia dengan budi pekerti yang luhur. Dan core dari kurikulum yang ada selama ini maupun di sekolah maupun di perkuliahan intinya adalah untuk merubah akhlak. Karena akhlak adalah core dari yang ada dalam tubuh manusia. Baik teman-teman, kita masuk ke section yang terakhir, yakni tentang kelebihan maupun kekurangan buku Filsafat Pendidikan Islam karya Ahmad Tafsir ini. Menurut saya buku ini sangat direkomendasikan buat mahasiswa-mahasiswa teruntuk yang memiliki program studi filsafat pendidikan Islam. Ini sangat baik dijadikan referensi karena isinya lengkap serta bahasanya mudah dipahami. Bagi teman-teman yang awam tentang filsafat, tenang saja karena dalam buku ini kita memang benar-benar diajari dari awal apa itu filsafat, apa itu ilmu, sehingga kita dapat membedakan mana sih yang namanya pengetahuan, mana sih yang namanya filsafat. Dan untuk masalah kekurangan, sejauh ini saya belum menemukan kekurangannya karena saya juga masih mempelajari lagi buku ini. Menurut saya ini bagus. Semoga teman-teman yang ada yang berminat atau menyaksikan video ini bisa membeli buku ini. Baik teman-teman, itulah sekilas resensi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga yang menyimak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula kita berdoa semoga kejadian-kejadian yang ada saat ini terutama pada awal tahun 2021 ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa untuk terus istiqomah melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala kekurangannya.
Syukran ala ihtimaminkum, afwan ala akhdai, ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.